didukung oleh Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, lebih dari 1.700 hoax muncul selama pandemi COVID-19. Informasi yang salah mengenai pandemi menjadi tantangan serius dalam usaha penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan pemirsa, informasi yang salah hingga hoax selama pandemi COVID-19 ini banyak sekali masalah yang timbul akibatnya dan juga menimbulkan kendala yang serius terutama dalam penanganan COVID-19 di Indonesia itu sendiri. Dan tidak banyak akibat informasi yang salah ini menyebabkan masyarakat abai pada ancaman berbahaya dari COVID-19. Ya, untuk itu kami juga akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu masyarakat yang kemudian menghadapi dampak serius dari hoax terkait dengan pandemi COVID-19. Sudah bergabung bersama kami Helmi Indra Rizkiana Putra melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Mas Helmi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Helmi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mas Helmi, ini terkait dengan hoax yang kemudian menimpa Mas Helmi dan juga keluarga dan kemudian menyebabkan sang ayah meninggal dunia. Kalau kita lihat cuitan Mas Helmi ini bahkan sempat viral, saya mungkin akan membantu mengingatkan pemirsa lagi membacakan cuitan Mas Helmi di Twitter beberapa waktu lalu yang pertanyaan terakhirnya adalah, lalu apa yang menyebabkan Papa kalah? Papa dalam hal ini waktu itu berjuang melawan COVID-19. Hoax berperan besar dalam hal ini di luar komorbid. Jadi Papa sebenarnya punya komorbid, tapi juga hoax punya peran besar. Nah, hoax yang dimaksud di sini hoax yang seperti apa dan kenapa itu kemudian menimpa keluarga Mas Helmi? Ya, Mas Jason, kalau hoax ini sebenarnya ada rentetan ya dari awal mengenai vaksin gitu, terus mengenai ketika ada banyak hoax juga ya di rumah sakit, ketika masuk rumah sakit nanti akan di-COVID-kan. Terus juga mengenai interaksi obat dan lain-lain sih. Rentetan banyak hoax yang akhirnya mengakibatkan ketika terpapar semakin memburuk seperti itu. Baik, Mas Helmi. Mas Helmi mungkin bisa diceritakan kembali, Mas Helmi, mungkin mengingatkan pemirsa semua di rumah juga, ini seperti apa awal mula mendiam Papa atau almarhum Papa ini bisa termakan hoax, percaya hoax seperti apa, dan awal saat dinyatakan COVID itu seperti apa? Ya, kalau awal mulanya mungkin kalau terpapar hoax mungkin dari beberapa WA group atau yang dari WA group itu terus ada kasih link ke beberapa sosial media yang dibaca gitu. Terus karena beritanya mungkin terlalu banyak jadi terpercaya oleh apa seperti itu. Contoh misal kalau dari vaksin, vaksin dianggap haram atau malah ketika vaksin malah akan memperburuk keadaan yang akhirnya menjadi takut untuk melakukan vaksin seperti itu. Nah, awal mulai terpapar itu di tanggal 6 Juli sih, Mbak. Gejala awalnya seperti itu. Gejala awalnya seperti apa, Mas Helmi? Saat gejala awalnya, ya, gejala awalnya pusing sih awalnya, tapi kami kira sekeluarga pusingnya ini karena gula darahnya Papa lagi tinggi gitu. Biasanya kan kalau memang gulanya lagi tinggi, pusing, lemas seperti. Tapi hari-hari berikutnya kok semakin keadaan semakin itu ya ngedrop. Kita sih sempat curiga sih, saya sama kakak di Tegal itu sempat curiga gitu. Makanya kita sempat minta untuk coba deh swab antigen lagi atau PCR. Jadi biar yakin ketika memang sudah tahu pun kalau ini COVID, ya udah nggak apa-apa, kita bisa mentreatmentnya dengan lebih baik kan, kita beri obat yang lebih baik gitu. Oke, Mas Helmi, ini dari berita yang saya baca juga ada cerita bahwasanya waktu itu almarhum atau mendiang Papa sempat takut untuk kemudian dibawa rumah sakit karena takut di-COVID-kan. Nah, ini kemudian bagaimana keluarga termasuk Mas Helmi mungkin untuk meyakinkan Papa agar kemudian mau untuk rumah sakit? Sebenarnya dari awal kita selalu infokan untuk selalu ke rumah sakit sih. Ketika sudah sangat memburuk ya, ketika saturasi oksigen sudah di bawah 90, kita udah minta langsung untuk ke rumah sakit. Tapi dalam keadaan seperti itu pun masih takut dan milih untuk di rumah aja sih.
Terus lalu benar-benar akhirnya bisa dibawa ke rumah sakit ketika kita kehabisan oksigen jam 12 malam. Terus akhirnya mama telepon ke kakak beda rumah gitu kan, langsung kakak datang ke rumah papa sama mama untuk yaudah langsung dibawa ke IGD. Kita baru bisa masuk ke IGD itu tanggal 14 sekitar jam setengah 3 pagi lah Mas, akhirnya setelah saturasi oksigen tuh di bawah 40. Oke, Mas Helmi, saat sudah dinyatakan COVID oleh dokter dan juga dari hasil tes, apakah saat ditunjukkan ke papa langsung percaya, langsung berubah mindsetnya yang dari tadinya mungkin hanya percaya dari hoax-hoax yang tersebar, tapi dengan mengalami langsung bisa langsung percaya, atau seperti apa waktu itu prosesnya, Mas Helmi? Kalau dari awal sih papa memang percaya ada COVID ya, Mbak Sarah. Tapi memang ketika pun kita kakak saya coba melakukan swab antigen mandiri karena kebetulan punya alatnya dan ngelakuin itu saya lupa tuh di tanggal 12 atau tanggal 13 Juli ya gitu, dan hasil memang reaktif ya, positif gitu. Tapi tetap dalam keadaan itu pun masih takut ke rumah sakit dan memilih untuk dirawat di rumah aja gitu. Dan akhirnya benar-benar akhirnya dibawa setelah memang udah nggak ada oksigen lagi di rumah gitu kan. Oke, itu butuh berapa lama waktu itu dari hasil tes kemudian dinyatakan positif COVID-19 sampai akhirnya sang papa berpulang, Mas Helmi? 1 hari ya, satu hari 2 hari Mbak, Mas. Oke, artinya prosesnya cukup cepat juga dari ketika dinyatakan sudah positif itu ya. Nah, tapi selama proses sempat kan papa mengungkapkan di sini, kalau saya lihat wawancaranya Mas Helmi, takutnya karena takut di-COVID-kan oleh rumah sakit. Waktu itu almarhum papa memang berceritanya informasi seperti apa sih yang dia dapatkan terkait dengan di-COVID-kan ini dalam tanda kutip? Ya, salah satunya itu sih Mas, ketika ke rumah sakit, sakit apa, terus nanti masuk IGD, terus apa-apa, sakit apa, pilek aja di COVID. Nanti dianggap COVID, batuk dianggap COVID gitu. Takut ke situ aja sih sebenarnya. Oke, Mas Helmi. Karena hoax-hoaxnya kan kesebarannya memang nggak jelas banget ya. Gitu. Iya, betul sekali. Nah, Mas Helmi, kita juga ingin tahu seberapa aktif sebenarnya almarhum papa ini berkegiatan atau melakukan aktivitas di media sosial. Dan media sosial apa yang biasa digunakan oleh papa? Ya, kalau di media sosial sebenarnya nggak terlalu aktif, Mbak, Mas. Tapi karena kalau di WA grup gitu kan kadang bisa ngasih link kan untuk bisa masuk ke platform-platform sosial media gitu. Misal contoh Facebook atau YouTube atau video-video yang ke-share di situ gitu, yang cuplikan-cuplikan yang dari video yang di YouTube yang nggak menyeluruh gitu, cuma cuplikan yang menganggap vaksin misal itu berbahaya atau apa seperti itu. Oke, artinya hanya potongan-potongan secuplik saja yang kemudian diserap oleh sang ayah waktu itu ya. Nah, Mas Helmi, terakhir mungkin apa kemudian saran atau himbauan kepada masyarakat terkait dengan kita yang masih menghadapi pandemi agar kemudian tidak termakan hoax seperti ini, Mas Helmi? Satu, memang literasi kita memang harus ditingkatkan ya, terutama di literasi digital. Terus mungkin kita yang memang sudah tahu bahwa itu berita hoax, ya kita mulai berani untuk mengcounter itu gitu. Yang saya yakini bahwa sebenarnya yang percaya hoax atau tidak percaya corona ini sebenarnya sedikit, tapi mereka tuh aktif dan rajin untuk menyebarkan berita itu gitu. Sepertinya kita yang percaya gitu bahwa corona ini ada, dan misal kalau tidak percaya dengan berita hoax itu, kita berani untuk mengungkapkan bahwa itu salah loh gitu, dan kita terus mengingatkan ke keluarga tercinta kita lah, minimal di WA grup keluarga kita, bahwa itu hal yang salah dan yang benar ini seperti ini gitu. Itu salah satu penyesalan saya juga sih, Mas, bahwa saya nggak terus-menerus untuk mengingatkan kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Helmi atas reminder untuk kita semua, dan itu paling penting kuncinya dikatakan Mas Helmi adalah literasi digital, terutama dalam pandemi COVID-19 kali ini. Terima kasih Mas Helmi sudah berbagi kisahnya di Selamat Pagi Indonesia pagi hari ini, dan kami turut mengucapkan turut berduka cita atas kehilangan ayah.
Mas Helmy di minggu lalu. Terima kasih Mas Helmy sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan kami lanjutkan informasi. Lebih dari 76.000 jiwa di Indonesia meninggal dunia akibat COVID-19. Meski mengancam kehidupan setiap orang, namun banyak informasi keliru yang justru membuat masyarakat abai dan acuh pada ancaman virus corona. Lalu sebenarnya mengapa hoax terutama pada pandemi COVID-19 masih berkembang dan juga dipercaya oleh masyarakat? Kami akan mengajak Anda membahasnya langsung bersama sosiolog Universitas Indonesia, Desi Indira Yasmin. Selamat pagi Mbak Desi, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, salam sehat untuk semua. Baik, Mbak Desi, tadi kita sudah mendengarkan kisah dari Mas Helmy yang menjadi korban. Bapaknya kalah terhadap COVID-19 dan juga karena termakan hoax juga Mbak Desi. Dan sekarang kita lihat pandemi COVID-19 banyak sekali misinformasi, hoax yang berkembang. Ini mengapa masih saja terus ada yang menciptakan hoax di tengah kegentingan terutama di masyarakat kita Mbak Desi? Oke, kalau tentang kenapa orang masih menciptakan hoax, karena memang masalahnya di dunia internet, di dunia virtual itu setiap orang itu punya kebebasan untuk memproduksi informasi. Beda dengan media mainstream ya. Kalau media mainstream ya kita ada mekanisme validasi, ada mekanisme diskusi untuk memproduksi informasi. Tetapi kalau di dalam konteks media sosial, maka setiap orang bisa menjadi pelaku produksi informasi. Kedua juga produksi informasi ini juga sebenarnya bisa terkait dengan popularitas pribadinya, kemudian juga ada terkait dengan monetisasinya gitu ya. Jadi aspek-aspek itu juga yang bisa mempengaruhi sehingga semua informasi yang kita produksi itu bisa menjadi nilai jual, memiliki nilai jual dan nilai tukar. Nah, oleh karena itu akhirnya muncul tuh fenomena-fenomena yang semakin kontroversial, semakin banyak populer sehingga bisa nanti memicu semakin banyak juga monetisasinya, peluang untuk monetisasinya. Dan yang berikutnya selain itu juga ada oknum-oknum memang yang mungkin punya kepentingan tertentu untuk menyebarkan informasi tersebut. Oleh karena itu beragamnya motif, maka masyarakat memang harus waspada sih, harus kritis sekali untuk melihat berita-berita atau informasi yang terkait dengan apalagi ini COVID-19 gitu. Dan yang kedua juga kelemahan kita ya, bahwa kita juga kalau kita dalam ruang media sosial di mana dia menjadi pusat informasi, itu kan masalahnya nggak ada pihak yang bisa menjadi moderator dan diskusi bisa tidak berlanjut terus tanpa ada batasan waktu dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa menarik kesimpulan juga gitu. Tidak ada yang bisa berperan sebagai penarik kesimpulan. Nah, disitulah sebenarnya peran pemerintah sebagai otoritas utama untuk menyajikan informasi. Jadi bisa menenangkan ya debat-debat atau informasi yang tersebar secara liar di media sosial atau di ruang digital. Nah, pusat informasi yang terpadu yang dimiliki oleh pemerintah itu yang belum ada gitu, yang bisa diacu oleh masyarakat. Jadi diskusi apapun nanti harusnya balik lagi, tapi ada penjelasan resmi yang seperti ini, sehingga apapun diskusi yang terjadi itu bisa terregulate ya, bisa diatur dengan ada mekanisme kesimpulan dari pihak yang memiliki wewenang dan kepercayaan masyarakat, Mbak Desi. Jika memang sudah ada keterangan resmi dari pemerintah, let's say, atau dari instansi terkait yang memang resmi mengeluarkan suatu pernyataan dan informasi, tetapi tingkat kepercayaan masyarakat baik yang menyatakan bahwa sekarang rendah, mereka lebih mencari informasi di media sosial. Bagaimana kita bisa menjawab ketimpangan yang ada? Ya, ketimpangan pasti ada ya. Kenapa? Karena gini, kalau melihat informasi di media sosial memang bisa terkait juga dengan perbedaan definisi situasi, karena setiap orang juga bisa mendefine ya definisi situasi yang berbeda dengan definisi situasi yang umum. Pasti perannya ada banyak faktor lagi bagaimana kita menanggapi informasi yang kita terima di media sosial. Bisa faktor sosialisasi. Sosialisasi ini bisa dari nilai dan norma yang kita anut. Kemudian bisa juga terkait dengan pengalaman kita. Kalau dia pengalamannya belum pernah ada yang mengalami atau yang berbeda dengan informasi, maka dia cenderung mudah tidak percaya. Terus kemudian juga bisa jadi
karena masalah social expectation atau harapan. Jadi memang sebenarnya ketika kita menanggapi informasi, kita punya harapan yang nggak mau seperti itu nih. Pandemi COVID ini kan sebenarnya menyajikan informasi yang memberikan harapan yang buruk ya sebenarnya, karena COVID-19 ini mengerikan, lebih bisa membuat orang takut, panik dan lain sebagainya. Apalagi belum jelas juga obatnya dan lain sebagainya. Sehingga itu memudahkan orang untuk lebih percaya pada hal-hal yang lebih ringan daripada hal-hal yang berat seperti itu. Jadi kalau ada informasi yang bisa menjadi alternatif untuk memahami situasi bahwa pandemi COVID ini adalah tekanan buat kita gitu ya, pandemi COVID ini adalah sesuatu yang membahayakan hidup kita, maka kalau ada alternatif informasi yang lebih bisa mengurangi itu, ya orang jadi cenderung lebih percaya pada yang itu, berusaha untuk percaya pada yang itu sebenarnya untuk menenangkan dirinya gitu. Ini yang kemudian menarik. Kalau tadi kita bahas dari sisi pembuat informasinya, sekarang kita bahas dari sisi si penerima informasinya, which is itu adalah masyarakat kita sendiri. Masyarakat nampaknya lebih suka dengan informasi-informasinya tadi Mbak Desi bilang, sifatnya lebih ringan, dan kemudian di media-media populer sekarang, di media-media sosial dibandingkan dengan media mainstream. Kenapa ini kok fenomena ini justru menjadi membudaya di masyarakat, terutama di masa pandemi COVID-19, Mbak? Apa kemudian yang jadi koreksi yang harus dievaluasi oleh masyarakat terkait dengan menerima atau menyaring informasi ini, Mbak? Ya memang di satu sisi ya pandemi COVID-19 ini mendorong orang untuk sebenarnya kan dengan peraturan dan protokol itu justru mendorong orang untuk lebih menjadi netizen dibandingin jadi kalau kita bilang warga biasa di dalam dunia nyata, tapi dalam pandemi COVID ini kita jadi cenderung hidup kita gitu ya lebih banyak tercermin atau terekspresikan dalam ruang virtual, karena kita kan membatasi jarak fisik sebenarnya, kemudian work from home, school from home gitu ya. Jadi pastinya netizen akan bertumbuh lebih banyak gitu. Dan ini yang membuat akhirnya dalam tanda kutip dunia itu jadi seperti dunia yang ada di dalam media virtual gitu ya. Dan yang menarik adalah kenapa tadi ya dibahas ya media lebih percaya pada media sosial dibandingin mainstream, karena ya dalam media sosial itu kan ada interaksinya, ada diskusinya, ada debatnya. Jadi di satu sisi keseruan-keseruan di dalam berkomentar dan lain sebagainya itu menjadi keseruan tersendiri bagi para netizen ini gitu. Apalagi membahas isu-isu yang larut dalam keseruan itu secara singkat bagaimana Mbak Desi? Sehingga masyarakat bagaimana masyarakat tetap bisa menjadi netizen tetapi tidak larut dalam keseruan dan tidak termakan hoax. Seperti dikatakan Mas Indra tadi dibutuhkan, Mas Helmi tadi dibutuhkan suatu digital literacy. Apakah membutuhkan digital literacy yang lebih tinggi lagi atau memang karena faktor kejenuhan saja? Boleh secara singkat Mbak Desi pesannya untuk masyarakat. Ya tentu saja tadi ya ada implikasi ketika kita jadi terdorong menjadi netizen harus didukung oleh digital literasi. Nah digital literasi adalah yang paling penting menurut saya adalah kemampuan untuk mengevaluasi dan mengkritisi, memilih dan memilah dan tahu betul bagaimana informasi itu bekerja di dalam ruang internet. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan, informasi itu bisa jadi komoditi, jadi kita harus tahu kepentingan dari informasi itu disebarkan. Terus kemudian juga informasi juga bisa politis ya, jadi tetap kita harus tahu apa implikasinya. Kedua adalah sebenarnya kemampuan kita untuk cek and recheck, tidak semua informasi yang ada di media sosial adalah informasi yang dalam tanda kutip benar, harus kita klarifikasi dan recheck kepada otoritas yang berwenang. Kuncinya adalah kemampuan untuk meningkatkan literasi di masyarakat juga harus didukung dengan kemampuan berpikir kritis untuk kemudian mengevaluasi dan memilah informasi agar kita masyarakat dapat menerima informasi yang benar-benar tervalidasi. Terima kasih Mbak Desi Indira Yasmin, sosiolog Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.